Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya di mata kuliah jurnalistik sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kali ini karena masa COVID-19, maka perkuliahan dilakukan secara daring, seharga 2 SKS dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik, saya akan memulai dulu apa sebenarnya yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah jurnalistik ini. Pertama sekali adalah saya ingin menyampaikan tentang mekanisme perkuliahan daring dari jurnalistik, bahwa kuliah ini dilakukan pada hari Selasa, jadwalnya sekitar pukul 20.00 atau sekitar pukul 8 malam, ya. Kemudian format perkuliahan kita adalah satu, sebagian besar akan menggunakan Google Classroom untuk penyampaian materi dan penugasan, serta yang kedua adalah menggunakan Zoom untuk diskusi. Dan jadwal ini akan diselang-seling setiap minggunya. Kemudian yang ketiga, mohon dipahami oleh ketua kelas untuk menyampaikan kepada saya, yaitu cukup daftar mahasiswa yang tidak hadir, ya, melalui WA. Ya, tidak perlu menyampaikan semuanya untuk di absen, tapi yang tidak bisa hadir saja. Oleh karena itu, teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir, tolong menyampaikan kepada ketua kelas, hingga nanti ketua kelas hanya menyampaikan via WA kepada saya. Nah, perlu diketahui bahwa kuliah saya ini tidak menggunakan WA group, ya, karena WA itu adalah alat komunikasi, alat berkoordinasi, ya, bukan menjadi prasarana untuk kita melakukan proses perkuliahan. Kemudian yang keempat, penyampaian materi saya itu akan dilakukan bisa lewat berbagai cara, tapi diantaranya ada berupa presentasi video seperti sekarang ini, kemudian juga via YouTube juga bisa dilakukan. Kemudian yang kelima, penugasan itu selalu dilakukan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Jadi tolong semua mahasiswa untuk mengecek Google Classroom. Ya, sesuai dengan jadwal saya nanti bisa saja melakukan penugasan dan itu lewat Google Classroom. Nah, perlu diketahui sebagai sebuah tradisi di dalam perkuliahan jurnalistik bersama saya, ya, karena jurnalistik ini adalah sebuah perilaku. Oleh karena itu, target perkuliahan kita pada semester ini adalah mampu menerbitkan, ya, sebuah buku berkaitan dengan karya jurnalistik. Nah, nanti topiknya akan saya sampaikan pada pertemuan ketiga atau keempat gitu. Kemudian karena itu mohon kerjasamanya untuk hal ini semua mahasiswa agar perkuliahan kita dapat berlangsung secara efektif. Saya kira itu menjadi aturan main kita yang mungkin harus dipahami oleh kita bersama-sama. Oke. Nah, sebenarnya karena perkuliahan ini berlangsung secara daring, ya, tidak tatap muka. Oleh karena itu, saya mengimbau, ya, semua mahasiswa yang kuliah jurnalistik bersama saya untuk, ya, memiliki buku pegangan ini, yaitu buku jurnalistik terapan karya saya sendiri, ya, terbitan dari Galia Indonesia. Mungkin saat sekarang sudah edisi cetakan yang keempat. Oleh karena itu silakan dicari secara online, ya, materi ini. Saya juga sudah tidak peduli lagi apakah itu buku asli atau buku bajakan, tapi setidaknya sebagai pegangan, ya, bahan untuk pegangan kita adalah buku jurnalistik terapan ini karya saya dari Galia Indonesia. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa kuliah jurnalistik ini sebagai perilaku, maka akan berimplikasi kepada karya jurnalistik yang Anda buat nanti di dalam semester ini. Karena jurnalistik harus dipahami bukan hanya teoretik semata. Maka buku jurnalistik terapan itu sebenarnya adalah saya buat untuk keperluan memadukan kepentingan teoretik dan kepentingan praktik. Ya, jadi ada teori yang kita kuasai dan ada praktik di lapangan yang bisa kita kerjakan. Maka ujungnya adalah berkarya jurnalistik, ya, seperti rangkaian buku-buku ini yang sudah saya sampaikan kepada Anda semuanya. Nah, sisi lain dari jurnalistik adalah memacu kemampuan kita di dalam menulis hal-hal yang bersifat atau berhubungan dengan dunia jurnalistik. Ya, misalnya adalah tulisan-tulisan berupa opini yang diterbitkan di media cetak atau koran. Ya, seperti yang saya pampangkan di sini, ada berbagai tulisan yang saya buat dan dimuat oleh media-media cetak nasional seperti Media Indonesia,
kemudian juga Bisnis Indonesia, bisa juga Koran Jakarta, atau bahkan di Suara Pembaruan, bahkan di detik.com yang online pun juga ada ya, termasuk juga saya memberikan contoh bagaimana aktivitas jurnalistik yang berkaitan dengan televisi ya. Baik di televisi itu ada liputan, ada interview, ya, ada talk show ya, seperti yang kita kenal misalnya Indonesian Lawyers Club yang setiap hari Selasa di TV One, itu adalah bagian-bagian dari produk-produk dari jurnalistik. Nah, apa sih yang berkaitan dengan contoh jurnalistik? Nah, kebetulan saya menyampaikan kepada Anda sekarang ini adalah contoh konkret yang ada di liputan Literasi tidak jurnalistik ya. berhenti meskipun Silakan di masa-masa disimak pandemi. sebentar. Inilah yang coba dilakukan salah satu pegiat literasi dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Syarifuddin Yunus atau akrab disapa Syarif. Taman Ini baca adalah ini tetap bentuk melakukan liputan kegiatan literasi yang membaca di taman bacaan masyarakat yang digagasnya. dilakukan oleh DAI TV. Menurut pria yang ya. berprofesi sebagai konsultan dan dosen ini, situasi taman baca seharusnya memiliki peran penting untuk memaksimalkan literasi pada masa pandemi karena banyak waktu luang anak-anak yang bisa diisi dengan membaca buku berkualitas dan alternatif untuk belajar. Terutama di wilayah perkampungan yang anak-anaknya belum bisa mengikuti sistem belajar jarak jauh karena kendala pada akses internet dan kendala kurangnya dukungan perangkat belajar seperti gawai dan laptop. Memang ada satu kondisi bahwa kalau anak-anak di kampung ketika sekolah itu diliburkan, harapannya bisa ikut belajar jarak jauh dari sekolah. Kan tetapi kendala di kampung sini adalah di Desa Sukaluyu itu fasilitas internet tidak tersedia. Bahkan anak-anak pun juga handphone belum tentu punya gitu kira-kira. Oleh karena itu praktis mereka sebenarnya tidak ada pembelajaran jarak jauh. Selama membuka taman baca anak-anak, TBM menerapkan sejumlah protokol kesehatan dengan mengajarkan anak cara mencuci tangan dengan benar, pentingnya penggunaan memakai masker atau pelindung wajah, dan pentingnya menjaga jarak fisik. Kegiatan literasi di tengah pandemi ini direspon positif oleh anak-anak TBM. Seperti yang dirasakan oleh Randy, anak kelas 4 SD yang harus belajar di rumah. Adanya kegiatan membaca di TBM membuatnya senang, karena ia tetap dapat melakukan hobinya yaitu membaca. Kan libur sekolah, kan tidak ada pembaca. Saya masuk ke TBM dan membaca apapun yang ada, tapi baguslah bacaannya, asik, menarik. Hal yang sama juga dirasakan oleh Zikra, yang mengaku turut senang karena dapat mengisi waktu luang belajar di rumah dengan membaca dan belajar di TBM. Alhamdulillah sekarang masih bisa baca di TBM, juga belajar di TBM. Kedepan, Syarif menilai ini adalah tantangan dan pelajaran bagi taman bacaan untuk terus memperkuat peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian pendidikan masyarakat untuk membangun tradisi baca bagi anak walaupun berada di situasi yang sulit. Media Tawadun, Doni Hidayat, DAI TV. Ya, apa artinya saya menyajikan ini? Pertama sekali adalah kita bisa melihat bahwa aktivitas jurnalistik itu harus ada perbuatan untuk meliput ke lapangan. Ya, mendekati objek, mendekati fakta. Ya, jadi tidak bisa aktivitas jurnalistik itu dibuat hanya dari balik meja saja, di depan laptop, tapi kita tidak pergi ke lapangan. Itu yang pertama catatannya dari contoh ini. Yang kedua adalah ketika kita sudah berada di lapangan, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian. Juga itu tidak menjadi makna apa-apa manakala kita tidak bisa membuat sebuah teks jurnalistik dengan baik. Itulah yang disebut dengan berita. Jadi berita itu harus dibuat berdasarkan kemampuan menulis kita. Ya, berdasarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan. Itu yang disebut dengan narasi berita. Jadi narasi berita itu harus disusun oleh seorang jurnalis atau seorang reporter setelah dia berangkat atau pergi mendapati fakta maupun data yang ada di lapangan. Nah, inilah dua poin penting, kemampuan, skill di dalam hal terjun ke lapangan yang disebut dengan melakukan liputan. Yang kedua adalah membuat teks berita
supaya bisa dipahami atau bisa menjadi sebuah informasi yang berguna, bermanfaat, dan menarik untuk para pembacanya maupun juga pemirsanya kalau di televisi. Jadi itu dua contoh yang saya ingin tekankan di dalam activity jurnalistik yang nanti Anda semua juga akan berkecimpung di situ selama perkuliahan ini berlangsung. Nah, saya akan mulai. Ini adalah materi sesi pertama dan sesi kedua untuk kuliah jurnalistik dengan saya. Jadi kenapa ada fenomena jurnalistik yang begitu menguat hari ini atau pada dekade belakangan ini? Karena adanya dinamika di abad 21 dan juga dunia jurnalistik. Mengapa? Abad 21 sudah menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Pertama adalah terjadinya perubahan yang begitu cepat dalam semua sisi kehidupan manusia. Ya, kita tidak pernah bisa menduga contoh wabah virus corona atau COVID-19 ini yang menyebabkan orang tidak bisa lagi berlalu lalang di luar sana, kegiatan perkuliahan, sekolah semuanya berhenti total, kemudian harus bisa dilakukan hanya melalui daring atau jarak jauh. Ini satu menunjukkan bahwa perubahan sedang terjadi pada zaman ini, pada kehidupan manusia. Itu sebab pertama ya yang harus diantisipasi dari dinamika abad 21. Yang kedua adalah informasi sifatnya sudah tiada batas lagi. Kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja karena apalagi di tengah perkembangan media sosial misalnya, kita bisa mendapatkan informasi itu dari mana saja dan tidak ada batas lagi. Persoalan sederhana adalah informasi yang seperti apa kualitasnya yang kita peroleh. Kalau hari ini banyak orang misalnya menebarkan hoax, menebarkan berita bohong, itu adalah bagian kita membutuhkan kecerdasan dalam menyeleksi informasi. Yang ketiga, sebabnya adalah karena adanya dominansi soal kualitas dan layanan. Jadi sudah tidak bisa dipungkiri di era 21 ini, abad 21, hanya orang-orang yang memiliki kualitas dan punya servis atau pelayanan yang baik itulah yang akan mendominasi. Ya, karena tidak bisa lagi, era sudah begitu terbuka, sudah sangat transparan, sehingga tidak bisa lagi kita make up diri untuk menjadi orang yang berkualitas padahal tidak berkualitas. Orang yang memberi pelayanan padahal kita tidak melayani. Nah, ini adalah dominansi di abad 21. Yang keempat, adanya kompetisi yang ketat. Anda sebagai mahasiswa, setelah kuliah, setelah lulus dan diwisuda, kemudian Anda akan berapa lama bisa diterima bekerja oleh pasar? Ini sesuatu yang Anda harus pikirkan karena apa? Era sekarang, era kompetisi yang ketat. Hanya orang-orang yang berkualitas, memiliki keterampilan khusus, kemudian juga memiliki kompetensi, itulah mereka yang bisa berkompetisi di pasar secara terbuka. Dan terakhir, jurnalistik menjadi diperlukan di abad 21 ini karena bagian dari adanya sistem komunikasi yang bersifat global dan kompleks. Apa yang terjadi di Indonesia hari ini bisa diketahui di Amerika, bisa diketahui di Eropa, bahkan sebaliknya, apa yang terjadi di Amerika hari ini, kita sudah dengan begitu cepat juga bisa mengetahuinya. Itu bagian dari dinamika abad 21 yang punya kaitan dengan jurnalistik. Data-data perkembangan media massa saya sudah menyajikan di dalam buku saya Jurnalistik Terapan. Itu pun sudah terlambat karena itu data tahun 2008. Lihat ada gejala peningkatan yang begitu pesat. Surat kabar atau harian naik sampai dengan 267%. Tabloid 96%. Majalah 120%. Jumlah pembaca meningkat jadi 102%. Apalagi sekarang. Ya, hari ini bangsa Indonesia posisinya berpenduduk 272 juta. 175 juta orang sudah memiliki akses internet. Bahkan orang Indonesia yang paling hebat adalah mampu menggunakan internet atau berselancar di dunia maya hingga 8 jam satu hari. Itu melebihi angka rata-rata global yang cuma 6 jam. Orang Indonesia bisa 8 jam dalam satu hari hanya di depan internet. Ini satu tanda bahwa begitu ada dinamika yang begitu besar di dalam kehidupan manusia termasuk yang berimpak kepada dunia jurnalistik khususnya media massa.
Baik, sekarang mengenai jurnalistik. Sebagai pengantar, kita harus tahu bahwa industri media massa di Indonesia hari ini terus berkembang pesat. Apalagi di era COVID-19. Semua orang ada di rumah, yang hanya bisa ditonton adalah TV. Itu artinya apa? Media massa itu menjadi pilihan bagi banyak orang dan terus berkembang pesat. Akan tapi, di satu sisi yang lain jurnalistik itu juga menjadi bagian atau kendaraan berkaitan erat dengan urusan komunikasi massa. Berarti kalau komunikasi massa ada unsur untuk mempengaruhi dan ada unsur untuk dipengaruhi. Yang ketiga, jurnalistik itu sebagai realitas fakta. Jurnalistik yang menyajikan adalah realitas fakta. Apa yang terjadi di lapangan itulah yang diungkapkan. Termasuk jurnalistik sebagai seleksi informasi, kita butuh kecerdasan dalam berjurnalistik agar mampu menyeleksi informasi-informasi yang baik buat kita, yang bermanfaat buat kita. Ingat, di dalam hukum komunikasi selalu saya mengatakan, ada 3 unsur informasi yang harus diperhatikan, atau 3 aspek penting dalam komunikasi. 1, tidak ada komunikasi atau informasi yang tidak punya sumber. Kita tinggal cari sumbernya valid atau tidak valid. Yang kedua, tidak ada informasi yang tidak memiliki pesan. Pesannya itu bermanfaat atau tidak buat kita. Kita tinggal pilih. Yang ketiga, setiap informasi pasti punya tujuan. Siapapun ngomong apa pasti punya tujuan. Persoalannya sekarang, tujuannya itu baik atau tidak. Nah, inilah butuh kecerdasan dalam berjurnalistik. Yang kelima, jurnalistik juga sebagai sebuah keterampilan, sebagai skill. Siapapun orang yang belajar jurnalistik, ketika dia sampai pada titik keterampilan, maka dia dianggap menjadi orang yang kompeten. Kalau dia sudah kompeten, maka dia bisa masuk ke ranah ke-6, jurnalistik sebagai profesi. Why not? Anda tidak masuk menekuni profesi sebagai jurnalis, sebagai reporter di sebuah televisi, di media cetak, di majalah, dan seterusnya. Kalau kompetensinya sudah dimiliki, tidak menutup kemungkinan kita bisa menekuni profesi sebagai jurnalis atau profesi. Nah, kenapa penting jurnalistik ini sebagai sebuah pembelajaran atau mata kuliah? Saya mengutip saja 2 pernyataan penting yang sekarang ini menginspirasi saya. Pertama adalah pernyataan Napoleon Bonaparte. Itu tokoh revolusioner dari Prancis. Dia mengatakan lebih takut dia dimusuhi oleh 4 koran daripada berhadapan dengan 1000 bayonet. Begitu juga Presiden Amerika Theodore Roosevelt pernah menyatakan dia lebih baik hidup dengan 1 koran sekalipun tanpa pemerintahan daripada hidup di satu negara punya pemerintahan tapi tidak ada koran. Itu satu menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran jurnalistik dalam kehidupan manusia. Hari ini, kalau tanpa jurnalistik, Anda tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa. Anda tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana. Itu semua, kalau kita tahu, hari ini tahu, itu semua karena perbuatan jurnalistik. Itulah hakikat pentingnya jurnalistik. Oleh karena itu, peran jurnalistik itu menjadi besar dalam kehidupan manusia. McQuail, dalam bukunya Mass Communication Theories, dia sudah menyatakan ada 6 perspektif tentang peran jurnalistik atau media massa dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Pertama, media massa itu sebagai sarana belajar untuk mengetahui berbagai informasi dan peristiwa. Media massa merupakan jendela untuk melihat apa yang terjadi di luar kehidupan kita. Yang kedua, media massa juga sebagai cermin peristiwa yang ada dan terjadi di masyarakat maupun di dunia dalam wujud refleksi apa adanya. Media massa adalah refleksi nyata dan yang terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Bahkan media massa yang ketiga sebagai filter untuk menyeleksi berbagai hal informasi atau isu yang layak mendapat perhatian dari publik. Yang keempat, media massa juga sebagai penunjuk arah berbagai ketidakpastian dan alternatif yang beragam. Hari ini hidup kita banyak diberikan dengan macam hal tentang ketidakpastian. Hanya media massa yang bisa menjadikan tentang kepastian. Saya ambil contoh, konon kabarnya yang menusuk misalnya Syekh Ali Jaber
di Lampung sana. Itu katanya gila. Ya, ada yang bilang itu adalah dari bagian yang sangat profesional dan seterusnya. Itu bagian ketidakpastian karena jurnalistik nanti harus membuka bagaimana kepastiannya itu. Yang kelima, media massa itu sebagai sarana untuk mensosialisasikan berbagai gagasan atau ide kepada publik untuk memperoleh tanggapan. Jadi memang koran atau televisi itu tugasnya adalah menyajikan ya fakta, sosialisasi ide untuk bisa ditanggapi. Ya. Ya, yang terakhir adalah media massa sebagai interkulator yang tidak hanya sekedar ya menyajikan sebuah informasi, tapi memungkinkan terjadinya komunikasi yang dua arah atau yang efektif. Itulah peran jurnalistik. Nah, apa saja sekarang definisi jurnalistik? Saya mau membagi beberapa hal definisi jurnalistik yang bisa Anda acu di dalam perkuliahan ini. Ya, Adi Negoro mengatakan jurnalistik adalah kepandaian karang-mengarang untuk memberi kabar kepada masyarakat atau publik dengan secepat-cepatnya dan seluas-luasnya. Ada 3 kata kunci di situ yang perlu Anda ketahui menurut Adi Negoro. Yang pertama adalah dalam dunia jurnalistik tidak boleh ada orang yang tidak pandai karang-mengarang, artinya tidak pandai menulis. Maka level kepandaian ini menjadi penting dalam jurnalistik menurut Adi Negoro. Ya. Kedua, memberi kabar kepada masyarakat atau publik. Jadi sifat jurnalistik yang sudah kita tulis harus segera diberikan kepada masyarakat atau kepada publik. Dan yang ketiga dari sudut sifat, ada 2 sifat yang harus dipenuhi, yaitu sifat cepat dan sifat luas. Jadi karya jurnalistik tidak bisa dilambat-lambatkan, tapi segera deliver kepada masyarakat. Nanti kalau ada update-nya kita tinggal tambah lagi beritanya itu. Termasuk juga seluas-luasnya. Jangan hanya cukup cakupan DKI, tapi juga cakupannya seluruh Indonesia jika perlu seluruh dunia. Itulah Adi Negoro. Nah, kalau untuk contoh ini, ya saya kira Anda bisa lihat misalnya contoh koran Kompas. Ya, karena saya mengatakan di situ ada level kepandaian dalam menulis berita. Kemudian aksesnya mereka bisa disalurkan ke berbagai, ya, ke publik dengan cepat dan juga dengan luas. Yang kedua, definisi jurnalistik menurut Onong Uhyana Effendi. Jurnalistik adalah teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai menyebarluaskan berita kepada masyarakat. Kata kuncinya di sini adalah ada 2. 1, soal teknik mengelola berita. Jadi kapan berita itu disajikan, bagaimana berita itu disusun, bagaimana berita itu dicari. Ya, saya ambil contoh misalnya majalah Tempo. Dia mampu mengupas suatu masalah sampai sedetail-detailnya karena Tempo memiliki kemampuan teknik mengelola berita yang luar biasa. Yang kedua kata kuncinya adalah bahwa jurnalistik itu mulai dari mendapatkan bahan sampai menyebarluaskan. Jadi mencari bahan berarti kita harus terjun ke lapangan, menemui peristiwanya, mengambil faktanya, mengambil datanya. Baru diolah, di situ ada pesan pengolahan. Pengolahan itu misalnya adalah menyusunnya menjadi sebuah berita. Dengan angle apa atau sudut pandang apa peristiwa yang terjadi itu kita mau angkat sebagai berita. Ya, tapi setelah berita jadi tidak cukup karena harus diterbitkan alias disebarluaskan berita itu kepada masyarakat. Jadi ini versi Onong Uhyana. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Sumanang Esa. Dia mengatakan jurnalistik adalah segala sesuatu yang menyangkut kewartawanan. Jadi asal dia lahir dari seorang wartawan, mau berita benar, mau berita tidak, asal itu bagian dari kewartawanan, itu boleh sah-sah saja sebagai jurnalistik. Ya, jadi segala sesuatu yang menyangkut kewartawanan. Ya, sebagai contoh misalnya kalau ada sekarang yang disebut dengan entertainment news, ya berita-berita tentang gosip-gosip para selebriti. Karena itu dibikin oleh wartawan, dan itu juga bagian dari jurnalistik. Nah, tinggal kita butuh kecerdasan dalam berjurnalistik. Apakah berita-berita model seperti itu kita mau tonton atau tidak? Karena itu bagian dari kecerdasan sebagai pembaca, kecerdasan sebagai pemirsa. Tapi secara konsep jurnalistik itu sah-sah saja. Ya, karena itu bagian dari pekerjaannya si wartawan.
Kemudian yang keempat dari ilmu publisistik, saya menyatakan jurnalistik itu ada bentuk publikasi atau komunikasi yang menyiarkan berita atau ulasan tentang peristiwa sehari-hari yang umum dan aktual dengan seluas-luasnya. Ya, ini standar. Ya. Nah, yang penting saya sajikan adalah menurut Fraser Bond, ya, dalam buku An Introduction to Journalism. Dia mengatakan bahwa jurnalistik adalah penyajian berita dalam segala bentuk dan momentum berita kepada publik. Ingat, ada kata kunci di situ, penyajian berita dalam segala bentuk dan momentum kepada publik. Jadi tidak diklasifikasi berita baik atau berita tidak baik, berita bermanfaat atau tidak bermanfaat. Fraser Bond yang berasal dari Amerika ini, yang begitu liberal, dia sudah menyatakan bahwa jurnalistik, ya, is about everything. Pokoknya semua berita bisa disajikan. Tidak peduli dia mengundang rasa suka atau tidak suka. Tidak peduli dia itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Segala bentuk dan momentum berita kepada publik disajikan. Inilah Fraser Bond. Ya. Jadi memang Amerika terkenal sebagai negara yang liberal karena apa? Anutan jurnalistiknya saja betul-betul liberalis. Ya, segala bentuk berita. Berikutnya Eric Hodgin dalam majalah Time, ya, seorang redaktur di majalah Time menyatakan jurnalistik itu pengiriman informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan benar, dengan seksama dan cepat dalam rangka membela kebenaran, keadilan berpikir yang selalu dapat dibuktikan. Ya, jadi ini adalah konsep, ya, think about journalistic. Konsep jurnalistik itu mengirim informasi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, tapi dengan benar, dengan seksama dan cepat. Ya, dalam rangka apa? Membela kebenaran, keadilan, berpikir yang selalu dapat dibuktikan. Contoh, hari ini ada orang mati, itu karena COVID atau bukan, itu kita tidak tahu. Maka kita harus betul-betul mencari informasinya dengan benar, dengan seksama dan segera mengirimkannya dengan cepat bahwa dia meninggal dunia bukan karena COVID. Jelas, clear. Jadi jangan semua orang mati hari ini itu selalu dinyatakan COVID. Ini bagian dari pekerjaan jurnalistik. Oke. Nah, berikutnya adalah Roland Wolseley, ya. Dia mengatakan jurnalistik itu proses pengumpulan, penulisan, penafsiran, penyebaran informasi, opini, hiburan, ya, secara sistematis untuk diterbitkan di surat kabar, di majalah atau disiarkan melalui media massa. Kira-kira itu definisi jurnalistik, tapi yang paling penting saya mau katakan, ya, ada 4 definisi penting yang Anda perlu pahami. Adi Negoro, kepandaian karang mengarang. Onong Uhyana, teknik mengelola berita. Sumanang, segala sesuatu yang berkaitan dengan wartawan. Dan terakhir Fraser Bond, karena dia mengatakan penyajian berita dalam segala bentuk dan momentum. Jadi sah apa saja berita itu disajikan, menurut Fraser Bond sah. Next. Kalau begitu, apa fungsi jurnalistik buat kita? Ya. Ada 4 fungsi jurnalistik menurut Fraser Bond, ya, dalam bukunya An Introduction to Journalism. Yaitu pertama disebut to inform, yaitu untuk memberi informasi berupa fakta dan peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan manusia, to inform. Yang kedua to interpret, untuk menginterpretasikan fakta dan peristiwa yang terjadi sehingga publik dapat memahami dampak dan konsekuensinya dari berita itu. Yang ketiga to guide, untuk mengarahkan dalam menyikapi suatu fakta dan peristiwa yang disajikan dalam berita sehingga dapat menjadi pedoman bagi kita sebagai masyarakat atau publik dalam memberi komentar, pendapat atau mengambil keputusan. Ya. Yang keempat menurut Fraser Bond adalah to entertain, untuk menghibur. Jadi jurnalistik juga menghibur, menyegarkan, menyenangkan pembacanya dengan menyajikan berita atau informasi yang ringan dan rileks sesuai dengan kebutuhan gaya hidup manusia. Inilah 4 fungsi jurnalistik menurut Fraser Bond. Nah, kalau Anda baca buku saya tentang jurnalistik terapan, maka di situ dengan warna keindonesiaan saya menambahkan lagi ada 4 lagi fungsi jurnalistik di Indonesia. Jadi total 8. Nah, yang kelima, 6, 7, 8 itu saya yang menambahkan dalam buku saya di jurnalistik terapan. Yaitu yang kelima adalah to educate, untuk mendidik. Jadi jurnalistik juga berkepentingan untuk mendidik masyarakat melalui penyajian berita yang objektif, yang benar, yang tidak berpihak, bahkan yang tidak bohong. Yang keenam to mediate,
untuk mediasi. Jurnalistik itu penting untuk memediasi. Ya, artinya apa? Membangun posisi orang yang berselisih menjadi tidak berselisih. Ya, dibantu, bukan malah justru semakin sekarang misalnya ada kelompok A dan B akibat Pilpres kemarin. Maka jurnalistik itu harusnya memediasi supaya A dan B itu menjadi cair lagi. Karena udah eranya lewat, Pilpres ini udah nggak ada lagi. Nggak ada kubu-kubuan. Itu perlu dimediasi. Ya, saya selalu mengambil contoh misalnya, banyak presidennya Indonesia itu berakhir dengan posisi yang kurang baik. Nah, itu perlu dimediasi. Kita tahu bagaimana Pak Soekarno kemudian kepada Pak Soeharto pada akhirnya. Ya, silaturahminya terganggu. Kemudian bahkan Pak Soeharto kepada Pak Habibie, ya, orang yang disayanginya semasa memimpin juga pada akhirnya kurang pas. Kemudian Pak Habibie dengan Pak Gus Dur waktu itu, saya kira ini agak normatif ya, normal-normal saja, baik-baik saja. Tapi begitu Gus Dur ke Ibu Megawati misalnya, ya itu contoh kecil. Ya, kemudian dari Ibu Megawati kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Pak Bambang Yudhoyono kepada Pak Jokowi. Itu bagian-bagian yang menjadi tugas jurnalistik untuk memediasi. Kemudian yang ketujuh tuh promote. Promote itu untuk mempromosikan sesuatu yang baik, berkepentingan jurnalistik untuk mempromosikan. Kita ambil contoh sekarang banyak tempat-tempat wisata yang itu tadinya nggak ngetop jadi ngetop, itu karena dipromosi oleh jurnalistik. Ya, kemudian juga tuh influence yang terakhir ke-8, yaitu mempengaruhi. Jadi jurnalistik berkepentingan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, tinggal karena itu kita butuh kecerdasan dalam berjurnalistik supaya apa? Kalau kita mau dipengaruhi, dipengaruhilah pada hal-hal yang positif. Ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang negatif, untuk apa kita dipengaruhi? Oleh karena itu tinggalkan ya jurnalistik yang berusaha mempengaruhi kita pada hal-hal yang negatif. Itu bagian dari fungsi jurnalistik. Oke, berikutnya adalah apa sih ruang lingkup berita kalau ruang lingkup jurnalistik kalau begitu? Nah, ini sesi yang terakhir dari penayangan saya pada saat sekarang, yaitu ruang lingkup jurnalistik pada dasarnya terdiri dari dua. Ada yang disebut satu news, berita, ada yang kedua disebut dengan views atau ulasan. Berita terdiri dari dua, ada straight news, yaitu berita langsung. Dia berwujudnya bisa berupa fakta, berita fakta yang terjadi di lapangan, yang kalau kita lihat di televisi, koran hari-hari ini, yaitu adalah bagian dari fake news. Kemudian ada interpretative report, jadi ada faktanya tapi dia beri interpretasi, itu juga bagian dari straight news. Dan juga ada sekarang kita melihat wartawan-wartawan yang turun ke lapangan, kemudian dia melakukan secara live di lapangan, itu disebut dengan reportase. Itu bagian dari straight news. Juga ada yang disebut dengan bagian dari berita disebut dengan feature news, yaitu tulisan khas. Ya, hari ini kita bisa banyak mendapati tulisan-tulisan khas, liputan-liputan khas berkaitan dengan objek wisata, berkaitan dengan kuliner yang enak, berkaitan dengan religius, itu bagian dari feature news. Jadi ada jenisnya human interest features, ada historical, cerita sejarah, ada travel feature, ya, cerita-cerita traveling, ada scientific feature, ya, misalnya bagaimana sekarang kita mencari vaksin obat untuk COVID-19. Itu scientific features kalau mau dituliskan. Juga ada biografi atau personal features. Nah, yang lain adalah ada views atau ulasan. Ya, ulasan ini artinya bersifat seperti kalau ambil contoh yang paling jelas adalah editorial atau tajuk. Itu bagian dari ulasan. Ada koran-koran yang membuat ulasan, editorial atau tajuk. Ada juga spesial artikel ditulis khusus, misalnya memperingati hari 17 Agustus kemarin, dia bikin cerita sejarah tentang Indonesia. Besok ada bulan November tentang Hari Pahlawan, dia bikin cerita tentang konsep kepahlawanan di era modern misalnya. Itu bagian dari ulasan. Ada juga tulisan kolom, ya, seperti yang saya sajikan di bagian depan tadi, itu adalah tulisan-tulisan saya di media cetak misalnya, itu bagian dari kolom. Ya, juga ada feature artikel. Ya, feature artikel itu artinya adalah pembahasan mengenai tulisan khas, ya, tetapi dari sudut A sampai Z-nya lah kira-kira gitu. Begitu sangat detail dan begitu sangat lengkap.
Jadi saya kira itu pemaparan saya mengenai kuliah jurnalistik pada saat sekarang. Ini untuk pertemuan pertama dan kedua. Seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa materi ini mohon dipahami, kemudian diperkuat dengan buku pedoman jurnalistik terapan saya itu. Coba dicari. Kemudian kita nanti akan selang-seling menggunakan Google Classroom maupun juga Zoom untuk berdiskusi. Ini juga bagian yang kita diskusikan. Kemudian kalau di Google Classroom itu adalah untuk pemaparan materi termasuk penugasan apabila saya mau memberikan tugas. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.